Assalamualaikum. Keduluan lagi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila. Gimana Mas Sul? Alhamdulillah sehat. Enggak ada yang nanya kabar kok. Oh enggak ya? Ini gimana? Pede Mas? amat. Oke Mas Sul. Ya aku masih agak keliengan ya karena kita jet lag. Jet lag. Kalau gua jet pump, mesin air. Jet lag ya. Jadi seperti yang kalian tahu ya, mungkin kita kan kemarin sudah live ya Bang Sul ya. Iya, yoi. Live di Instagram. Bagi yang mungkin stay tune. Nah, Yang ikutin kita ada live di Instagram. Kita nggak ngomongin setan sih ya. Enggak. Kita seru-seruan aja kita Iya, sempat seru-seruan live di ya. Instagram. Betul. Jadi kita mungkin kalian tahu jadi kita baru landing. Betul. Jadi dan kita masih agak jet lag. Yoi, pusing. Kalau Bang Sul jet pump, tapi nggak apa-apa. Kita pulang langsung record tuh. Yoi. Gila, demi kalian. Yoi, kita langsung penuhi lah kebutuhan kalian. Betul. Nanti doain aja semoga kita bisa syuting juga Bang Sul ya. Yoi, Doain kita aja ya. udah mulai ini nih, mau cari kalian. Merencanakan ya. Ya, betul. Karena udah mulai libur nih. Jadi kita mungkin ada waktu ya. Semoga aja. Oke Mas Sul, sekarang kita mengucapkan dulu selamat datang kepada kalian teman-teman kita yang luar biasa yang sudah mengirimkan cerita, Yoi. yang udah ikutin kita sampai sekarang dan kita sudah puluhan ribu plays Bang Sul ya. Aduh, Biasa ya. mantap. Aduh, ini berkat antusias kalian dan cerita-cerita yang selalu kalian kirimkan terus. Yoi, Dan kita akan selalu membacakan cerita kalian. Betul. Ini ceritanya memang masuk banyak banget ya Mas Sul ya. Udah sampai berapa puluh nih ya. Pastinya masuk antrian Mas Sul. Tapi bingung Bin ya. Tapi udah disusun rapi kok. Kita udah susun rapi. Betul. Kalian punya udah masuk antrian pasti yang belum diceritain tungguin aja ya. Pasti. Sip. Oke, kali ini episode ke ini ya 29 ya Bin. Betul. Kita udah sampai 29. Gila. Season 2 ya. Jadi kita mau ceritain punya siapa nih Bang Sul? Ini punya apa sih pelanggan tetap sih kalau dibilang nih. Pelanggan Ini tetap ya? cerita keempat ini kayaknya. Cerita keempat ya. Dia udah kirim cerita ini keempat nih kayaknya kalau nggak salah ya. Neng Ica Dari Neng Ica ya di Tangerang maksudnya. di Tangerang. Dia sebenarnya kerja di Tangerang, cuma orang Jakarta. Betul. Nah, ini bisa dibilang langganan maksudnya. Langganan ya, udah kayak vendor gitu ya. Vendor cerita horor nih vendor ya. Tapi banyak aja ceritanya dia. Betul. Dan ceritanya Mbak Ica ini tuh selalu panjang ya maksudnya. Betul. Panjang dan detail sekali. Oke, satu episode khusus untuk ceritanya Mbak Ica ya, Kak Ica ya, karena ceritanya panjang banget. Judulnya kasih tau nggak nih Bin? Kenapa? Judulnya apa sih nih yang 29? Judulnya seperti yang kalian bisa lihat di covernya, Pocong featuring Kuntilanak. Anjir, keren nih. Pocong fit Kunti. Nyanyi ya. apa gimana ini? Nyanyi ini. Albumnya sama kayak album Basum di Century. Tapi yang lebih unik lagi sih judulnya si Robi itu ya. Pocong santuy. Pocong santuy. Ya, bungkus pocong santuy itu yang dibungkusnya pakai kertas kado ya. Baru 3 kali loncat udah lecek. Santuy banget soalnya ya. Soalnya santuy banget. Yoi. Tapi ini juga keren nih, Pocong featuring Kuntilanak. Kuntilanak. Keren. Yo, what's up yo? Yeah. Kan gitu sering. Lu jadi dikit malu masa. Ya. Oke, kali ini yang bacain Bang Sul ya. Oke. Bang Sul akan cerita Bapak bacain dari ceritanya Mbak Ica. Semoga bisa sesuai dengan ceritanya Mbak Ica ya. Yoi. Terima kasih Mbak Ica sekali Terima lagi. kasih Neng Ica. Nanti yang mau follow Mbak Ica kita langsung cantumin aja di Instagramnya Yoi. di deskripsi seperti biasa. Oke, Bang Sul yang mau ditambahkan sebelum kita masuk ke cerita yang sangat seru ini? Pakai headset kalian. Matikan lampu. Terus? Cek ATM. Oke, gitu ya pokoknya ya. Tangkap kengeriannya. Tangkap pengeriannya. Oke, langsung masuk aja. Langsung. Bang Sul yang bacain ya. Oke, Aku pendengar aja lah. Yoi. Oke, teman-teman, setelah pesan-pesan, Berikut. selamat Menikmati. mendengarkan. Kok kayak prasmanan kawinan? Selamat mendengarkan. Balik lagi guys. Oke, jadi kita langsung ceritain aja. Ini ceritanya dari Neng Ica. Langsung aja lah Bang Sul lah. Ya, oke. Judulnya Kuntilanak featuring Pocong. Yo. Lucu sih anjir. Nggak tahu kepikiran aja. Tapi bagus sih emang. Sebenarnya sih Mbak Ica ini kirimnya dia tulisnya judulnya Hantu Kuntilanak dan Pocong di Rumah Tua. Oh, iya. Ya cuma aku ya
kepanjangan ya. Jadi gue agak singkat dikit. Pocong fit kuntilanak, udah gitu aja lah. Bagus. Ya, pikiran aja sih. Oke, Mas Om, langsung aja. Siap. Gimana? Jadi Mbak Ica ini kirim email ya maksudnya. Dia dengan kirim dia subjeknya tulisannya jangan bosan dengan ceritaku ya kak. enggak bosan kok, seriusan. Terima kasih malah ya. Malah kita thank you banget ya. Oke Bang Sol. Ya, jadi ceritanya gini ya. Ini cerita dari bentar batuk dulu. Udah lama gak batuk? Ini cerita dari kakak sepupu. Dari kakak sepupunya. Ya, jadi ceritanya kakak sepupu, sebut aja namanya Henny. Ya. Ini nama asli nih, kayaknya bukan deh. Ya, karena enggak nih, kayak bukan nama asli nih. Sebut saja namanya Henny sama suami. Beli rumah di daerah Sukabumi, yang rumahnya itu modelnya rumah zaman Belanda. Waduh. Oh, jadi ini si kakak sepupunya dia ini, si Henny ini beli rumah. Klasik modelnya. Oh, daerah Sukabumi. Wah, jangan rumah yang waktu dulu itu tuh, yang ada orang keluar. Oh, yang ada Pak ini, siapa yang namanya? Itu yang Pak Alan itu, yang driver itu. Iya. Orang keluar dari dalam air itu. Di Sukabumi. Ininya Belanda lagi cuy. Rumah Belanda. Wah, ngeri juga nih. Jadi ini si Henny. Oh, jadi ini satu cerita tentang satu keluarga maksudnya. Henny kakak punya Mbak Ica, terus sama suaminya Henny ini Tio, sama anaknya Henny namanya Caca. Iya. Terus maksudnya? Nah, terus awal tinggal di sana itu jadi apa ya? Berapa bulan kemudian mengalami keanehan yang terjadi. Tiap malam mengalami keanehan. Suatu hari Henny, kakak sepupunya ya, dia tinggal sendirian di rumah. Dikarenakan suaminya lagi tugas ke Bandung. Pas malam harinya kakak sepupu tiba-tiba terbangun karena ada berisik di dapur. Waduh, tanpa pikir. Tapi ini sendirian Home Alone ya? Iya, sendiri lagi pada nggak ada ya. Tanpa pikir panjang, kakak sepupu langsung ke dapur ya. Tiba-tiba ada piring pada jatuh. Gelas pecah, nggak sengaja. Langsung ini. Langsung nggak sengaja ya, ada makhluk berwujud kuntilanak di depan kamar mandi. Anjir. Dan langsung menghilang mentembus tembok maksudnya. Oh shit man. Berarti nggak sengaja maksudnya tuh ini ya ketangkep lah gitu ya. Dia nggak sengaja ngelihat kali ya. Gila. Standby kayaknya sih. Standby. Lalu kakak sepupu lari ke kamar dan tutup pintu dan kunci pintu. Aduh, gini loh ya. Aku nggak ngerti kalau orang tuh lari dari goib tapi kunci pintu. Kan dia tembus. Kan percuma juga ya. Malah lu yang mau keluar ternyata susah loh anjir. Sumpah lah. Itu malah makin tegang anjir. Kalau gue lari keluar. Iya, abis itu masuk kamar dan dia pakai selimut. Biasanya orang di film-film horor gitu kan, pakai selimut. Anjir, kayak bangke. Gue sih kabur keluar rumah lo anjir. Ini malah mengunci diri sih ya. Kalau dia nembus ya. Malah makin serem lo anjir. Aduh. Lanjut. Lalu kakak sepupu ingat ya, mungkin dapur berisik, gelas piring pada jatuh. Apa mungkin kena bajunya yang panjang, anjir, pada pecah piring dan gelas. Oh, sosoknya itu Kunti, bajunya panjang. Oh, mungkin bajunya nyenggol-nyenggol gelas gitu ya. Iya. Jadi pecah. Lalu kakak sepupu langsung tidur dan tidak mengingat kejadian itu lagi. Paginya kakak sepupu membersihkan dan merapikan pecahan piring dan gelas-gelasnya. Anjir, tapi berani lo masih tidur di rumah yang sama? Iya sih ya. Karena kan baru beli rumah kan tadi kan. Oh iya sih ya. Mau gimana? Masa mau langsung pindah? Wah, aku sih langsung ke hotel lah anjir. Kalau gitu juga sampai suami pulang bodo amat. Jadi denger cerita awal aja Bin ya. Bentuk rumahnya itu aja klasik gitu. Kayak bangunan Eropa gitu ya. Pasti kalau rumah Eropa gitu pasti kan udah lama lah ya. Pasti kamarnya gede-gede gitu. Itu dia. Terus ukiran itunya loh. Apa sih, klasik banget lah. Itu satu kamar mungkin bisa, kamar mandinya bisa 11 12 gitu. Oh, anjir. Gede banget tuh. Hotel apa anjir. Anjir. Kamar di umum anjir. Aduh gila. Enggak, biasa rumah-rumah kayak gitu tuh apa ya? Perabotnya pun antik gitu loh. Yoi, semua itu artistik semua gitu ya. Biasa tuh yang paling ngeri tuh ya kaca lemari cermin itu tuh, cermin rias tuh, meja rias kan serem tuh biasanya tuh. Ya, Oke, jadi paginya tuh dia dibersihin dibersihin pecahan-pecahan yang semalam itu. Dan hari itu suaminya belum pulang tugas karena masih di Bandung. Anjir. Nah, tiba di malam hari lagi nih anjing. Di suasana hujan deras dan banyak petir, kakak sepupu baru ingat jendela dan hordengnya belum ditutup. Gue bodo amat lah, banjir rumah gue lah. Akhirnya kakak sepupunya buru-buru tutup jendela Vin dan hordeng dikarenakan udah malam. Pas mau tutup jendela dan hordeng ya, dari jauh ngelihat wanita rambut panjang ngupis kun-kun ya di pohon tetangga rumah kakak sepupu.
Mau tahu nggak gitu? Mau tahu nggak kuntilanaknya lagi duduk sambil uncang-uncang kaki gitu? Klasik ya, gaya klasik ya. Selalu gitu ya. Nggak, biasanya nyisir ya. Biasanya nyisir. Mungkin Aduh, anjing. iya benar-benar uncang-uncang. Di pohonan tetangga berarti ya dia Dari ngeliatnya. pohon tetangga, dari dalam rumah. Lalu kuntilanaknya langsung terbang ke pohon yang lain. Lalu kakak sepupu mengucap astagfirullah. Berarti kayak Naruto gitu sih. Langsung ke pohon-pohon yang lain gitu. Cuy. Anjir. Langsung kakak sepupunya langsung astagfirullahaladzim gitu ya. Lalu kakak sepupunya langsung buru-buru tutup jendela dan hordengnya, lalu kembali ke kamarnya. Tiba-tiba Caca nih anaknya ya. Anaknya bilang, "Mama, abis dari mana?" Dedek takut sendirian di kamar. Lalu kakak sepupu bilang, "Maaf nak, Mama abis tutup jendela sama tutup hordeng." Caca takut. Takut kenapa? Kan di sini ada Mama. Terus Cacanya bilang, "Ayah belum pulang ya, Ma?" Nggak ceritanya cacanya ngomong gini. Iya. Nggak tahu cacanya ngomong gini. Di sini kan ada mama, itu di dalam kamar juga ada mama. Anjir. Mati. Mamanya dua, bapaknya kawin lagi. Tapi kawin lagi ternyata. Mamanya dua, anjir. Pokoknya anaknya takut si Caca ya. Takut. Terus kan ayah belum pulang ya, Ma. Ayah kapan pulang ya, Ma? Kalau lama, kok lama sih? Nah, terus Kasumi bilang lagi, "Besok pulangnya, Nak." Besok Caca nggak kesepian lagi. Kita tidur ya, besok kan Caca sekolah, takutnya telat. Oh, hari biasa kejadiannya, anaknya sekolah ya. Akhirnya kakak sepupu tidur. Belum tentu hari biasa sih. Siapa tahu sekolah minggu. Emang ada ya sekolah itu? Sekolah apa itu? Homeschooling. Homeschooling mungkin ya. Yoi, sekolahnya di luar rumah. Kenapa gitu sih? Akhirnya kakak sepupu tidur, Ben, dan tiba-tiba dari jauh terdengar suara anak ayam. Nah, kayak Bangsul tuh waktu itu. Tapi ya Bangsul punya kan zong anjir. Yoi, gak tahu nih ya. Dalam hati kakak sepupu ngomong, "Dari mana suara anak ayamnya ya?" Padahal nggak ada yang memelihara anak ayam. Di situ kakak sepupu baca ayat kursi dan baca-baca ayat-ayat Al-Quran yang dia bisa. Akhirnya suara tersebut hilang. Katanya kalau dengar suara ayam malam-malam gitu, kuntilanak lagi melintas atau ada di sekitar kita. Tiba-tiba kakak sepupu kepingin pipis. Aduh, kadang itu emang nggak bersahabat tuh anjir. Emang badan tuh nggak bisa diajak kerjasama anjir. Iya, lagi kondisi kayak gitu malah pengen kencing ya. Emang. Aduh anjir. Pas mau buka pintu kamar, untungnya pintunya belum kebuka lebar cuy. Jadi tiba-tiba Miss Kun Kun melintas di depan kamarnya Anjing, kenceng tuh berarti. dan langsung nembus tembok rumah. Berarti langsung kenceng ya. Sung gitu ya. Pas lagi buka, set gitu lewat ya, kayak MRT kenceng, bus. Bangke. Dan akhirnya kakak sepupu pelan-pelan tutup pintu dan tidur kembali. Nggak jadi dan nggak pipis jadi dah. pipis. Wah iya sih. Tahan aja udah. Baru buka pintu lewat. Gue gak kebayang anjir. Ini rumah apa sih ini? Tahu. Miss Lewatin Kun Kun mulu dulu ya. stasiun anjir. Anjir. Besok paginya kakak sepupunya berbincang sama tetangga rumahnya dan kakak sepupu tanya ke tetangganya, sebut aja namanya Ayu, Yeti, dan Eti. Buset. Waduh, tim lambe turah. Ayu, Eti, dan Yeti. Yeti kan yang itu sih monster salju itu. Iya benar. Gede ya. Ayu, Yeti, dan Eti. Oh bingung ya. Ayu, Yeti, dan Eti. Oke. Ayu, Yeti, dan Eti. Kakak sepupunya nanya nih ke tetangganya kan. Trio ibu ini ya. Yoi. Oke. Terus Ben, Terus apa namanya? Ini gue lanjut nih. lanjutin dah. Oke. Nggak, terus kakak sepupunya nanya gini nih. Ibu-ibu apa ada yang melihara ayam di dekat rumah ya? Lah nggak ada lah kata Ibu Ayu kan. Satu tetangganya nih. Kata Ibu Ayu. Kayaknya nggak ada di Bu Heni. Terus kata Bu Eti. Nyaut-nyautan anjir. Kayak pantun banget. Emangnya kenapa Bu Heni? Terus kata kakak sepupunya Mbak Ica ini. Gini loh Bu. Semalam tuh kira-kira jam 3 pagi. Saya dengar nih ada suara anak ayam. Terus saya ingat-ingat nih siapa nih pelihara anak ayam? Kayaknya nggak ada dah. Terus kan. Dan abis tuh suara anak ayam hilang, itu tiba-tiba ada Miss Kun Kun rumah saya lewat terus nembus tembok. Ya udah saya kunci pintu dan baca ayat kursi katanya kan. Terus kata Bu Yeti, iya sih Bu, kalau orang zaman dulu bilang kalau ada anak ayam, suara anak ayam pasti ada si Miss Kun Kun gitu kan. Yang nggak percaya sih Bu katanya gitu kan. Tapi saya juga pernah dengar suara anak ayam, tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa sih katanya gitu. Terus kata kakak sepupunya, apa jangan-jangan makhluk kepan kenalan nama saya gitu kan. Bisa Terus jadi. kata trio ibu itu, lah udahlah Bu, pengajian aja di rumahnya gitu kan. Oh Tahlilan, iya, rumah baru cuy. kan rumah baru kan, Iya, kan betul, baru tinggal betul, di situ betul. katanya. Yoi, terus. Terus katanya, kata kakak sepupunya, insya Allah Bu, nanti saya adain pengajian, saya bicarakan dulu sama suami kata gitu. Nah habis ngobrol sama tetangga tuh, kakak sepupunya ini masak-masak masuk buat suaminya kan. Karena suaminya tuh baru pulang kan dari Bandung, jadi disambut lah dengan masakan. Waduh. Nah gitu, iya, dapat disambut dengan masakan. Nah sorenya kan apa
sore suaminya pulang dan sampai rumah kan sore. Habis itu kakak sepupunya ini, si Bu Heni ini udah seneng lah karena nggak sepi di rumah, nggak takut lagi kan karena suaminya udah pulang. Betul. Habis itu kakak sepupunya ini cerita tuh sama suaminya, kejadian dialamin di rumah, dia lihat ini lihat itu, dengar itu, tapi suaminya nggak percaya cuy. Waduh. Tapi biasa sih emang biasa begitu lah ya. Iya sih. Gitu. Di film-film juga begitu cuy, istri cerita lu lihat ini lihat itu, udah kamu capek gitu, Udah sendiri aja. Iya. Nah habis itu malamnya nih Bang Sul, kakak sepupunya ini tuh lagi nonton sama suaminya. Ini masih malam yang sama suaminya pulang ya. Oke. Terus kata istrinya bilang gini, Mas Tio kita tidur yuk udah malam gitu kan. Jangan lupa cek jendela sama pintunya, takut belum dikunci gitu kan. Terus kakak sepupunya langsung ke kamar kan. Jadi si kakak sepupu ini ke kamar duluan. Oke. Mas Tio-nya ini masih di nonton TV. Terus akhirnya suaminya ini, Mas Tio ini udah ngantuk. Akhirnya dia ngecek jendela dulu dong, seperti pesan istrinya kan. Ngecek jendela dulu. Terus sama pintu. Soalnya kalau istrinya udah ngingetin gitu nggak berani cuy, takut. Waduh, itu lebih kayak itu lebih serem itu. Jangan gara-gara nutup jendela ya, besok jadi ini prahara rumah tangga ya. Nah habis itu jendelanya udah dikunci nih sama suami sama Mas Tio udah kunci. Akhirnya dia mau kunci pintu depan. Dia ngelihat dia mau kunci pintu depan, jadi dia otomatis ngelihat ke depan ya. Ke depan rumahnya itu dia ngelihat ada Mr. Pocky. Aduh anjir. Itu lagi di depan pintu pagar rumahnya itu, tinggi besar katanya. Tinggi besar. 2 meter. Nggak tahu, dia nggak bilang berapa meter sih, cuma tinggi besar gitu. Tinggi besar. Terus lagi berdiri di situ aja, dan suaminya itu ngelihat wajahnya itu hitam kayak orang kebakar gitu. Bener kan? Cuma matanya merah, terus baunya menyengat. Anjir. Ada baunya juga ya. Kenceng juga. Sangit kali baunya. Sangit mungkin. Kebakar ya. Nah, akhirnya abis lihat gitu dia langsung lari ke kamar terus bangunin istrinya. Nah, lah kok lu bangunin istri lu, malah bikinin istri lu nggak bisa tidur ntar gimana sih. Langsung bangunin istri kan, si kakak sepupunya si Ica ini, si Ibu Heni. Terus besok pas sampai di kamar Mas Tio nih, sayang bangun gitu kan. Tepuk istri gitu, ada apa Mas gitu, kamu udah ngunci pintunya udah belum gitu kan. Cepet ikut aku. Nah aku diajak lihat bang. Diajak. Gue bingung nih Mas Tio ini ya. Lihat Poki tapi kasih lihat istrinya. Lanjutin Ben. Katanya gini. Terus ayo ikut aku cepet gitu kan. Emangnya ada apa sih Mas gitu kan. Akhirnya kakak sepupunya itu ikut suaminya dan kakak sepupunya ini bilang, ada apa sih Mas, kok aku dibawa ke depan pintu belum dikunci lagi gitu kan, kenapa nih? Sayang tadi aku lihat pocong di sini katanya gitu, depan pintu pagar, wajah ngeri banget kayak orang kebakar. Anjir. Jangan aku takutin dong katanya, udah gak ada lagi kan, udah tidur, udah malam katanya gitu kan. Aneh sih, gue liat gitu tapi istri lu diajak. Tadi kan dia nggak percaya kan, terus pas lihat ajak sosok tinggi gede pocong gitu kan. Oh dia ajak istrinya ya. Mungkin baru percaya kali ya. Terus Ben? Nah akhirnya besok pagi itu kakak sepupu sama suaminya itu belanja ke pasar karena malamnya itu mau pengajian. Akhirnya mereka pengajian nih. Terus Selamatan rumah baru. Nah pas udah malam-malam itu udah rame nih, tetangga-tetangga udah datang mau ngaji nih. Habis itu singkat cerita pengajiannya udah selesai nih maksudnya. Dan kakak sepupunya ini sama Mas Tio itu ngobrol sama Pak Ustadz. Kakak sepupunya bilang gini, Pak Ustadz gimana keadaan rumahnya sekarang, apa udah aman katanya. Mungkin dia udah cerita duluan kali Pak Ustadz ya, dia lihat apa. Soalnya saya dan suami pernah mengalami kejadian yang gak saya inginkan katanya gitu. Terus kata Pak Ustadz, rumah kalian udah aman kok katanya, tapi kalau udah setiap selesai sholat ngaji katanya supaya rumah kalian adem katanya. Iya sih. Nah habis itu beberapa bulan berikutnya itu masih ada kejadian. Oh gila, masih meskipun ada aja. Meskipun udah diadain pengajian ya. Ini baru setengah lanjutannya. Baru cerita. Lo ini lanjutin dah pindah, mata gue udah kabur. Kasian banget. Bener ya. Habis ini ke Jakarta Center ya. Ini udah ini kayaknya emang zoom out-nya udah kena ini. Zoom out-nya kena ya. Silakan dah yang lebih muda dan lanjutin dah. Oke. Nah, gue ikutin dah. Beberapa bulan kemudian tuh anaknya ngalamin, si Caca ya. Anaknya si kakak sepupunya ini ngalamin pernah lihat genderuwo. Loh, berarti trio dong, bukan featuring kalau kayak gitu. Nah iya ada genderuwo juga ya. Pocong. Ya. Nah ini band, satu band ini. Nah dia anaknya ini Caca ini pernah lihat genderuwo depan halaman rumah ya. Anjir. Pas kakak sepupu pulang ngaji. Karena si Caca ini nggak ada temennya, akhirnya si Caca ikut ke masjid. Oh ikut ke masjid. Nah terus pas si kakak sepupunya ini mau buka pintu pagar dari jauh tuh si Caca ngelihat ada makhluk kayak genderuwo gitu cuy. Terus si Caca bilang, "Ma tutup lagi pintunya," katanya. "Nggak mau ke rumah dulu, Caca takut," katanya gitu. Terus berarti
Jadi mereka berdua itu posisinya lagi dari luar rumah mau masuk ke rumah. dalam. Iya, terus kakak sepupunya bilang gini, emang ada apa emangnya gitu kan? Ini kan udah malam, takutnya pulang nggak ada di rumah gimana? Terus katanya kita ke rumah tetangga dulu aja mah. Oh dia ngungsi ya? Ngungsi. Terus kata si kakak sepupunya janganlah katanya, kita tetap rumah aja, ntar bentar lagi mau pulang nggak ada orang gitu kan. Iya sih. Akhirnya kakak sepupunya bilang gini, akhirnya kakak sepupunya sama anaknya ini pulang ke rumah dan ngelewatin gendruwonya di sampingnya. Serius nggak pindah itu? Enggak sih, jadi si pupunya kakak sepupu itu nggak bisa lihat tapi anaknya bisa lihat. Oh. Ngelewatin genderuwo di sampingnya. Si Caca sampai tetap tutup mata nggak mau lihat katanya. Bau kentang cuy. Tuh dan kakak sepupunya pun mencium bau kentang. Oh. Tapi sosoknya lain-lain ya. Kayak waktu temen gue kentang sosoknya bapak-bapak ya, tapi ini lain-lain ya. Dalam hati sambil baca-baca ayat Al-Quran dalam hati katanya. Nah pas udah nyampe rumah, sampai dalam rumah suasana udah tenang nih. Akhirnya si Caca cerita sama mamanya. Mah tadi pas nyampe depan rumah katanya mama mau buka pintu, Caca ngelihat ada yang ada makhluk tinggi, gede, bulu-buluan gitu, bulu-buluan aja. Berbulu gitu. Serem banget mah katanya gitu. Caca nggak mau lihat katanya pantes. Akhirnya si kakak sepupunya dalam hati mikir, pantes tadi gue dengar cium bau kentang katanya gitu kan. Dengar bau kentang. Buset. Hidung pak kuping bisa denger. Salah dikit. Oh iya. Cium bau, pantas gue cium bau kentang gitu kan. Jangan-jangan ngeruwo lagi kan. Udah mati nih. Cacanya nggak ketakutan. Nah, habis itu beberapa bulan kemudian si Ica ini pernah nginep di rumah kakak sepupunya. Nah, tidur di tangga lagi dah. Nah, itu dia. Pingsan di tangga lagi waktu itu. Nah, dia nginep sama adik sepupunya yang lain kan. Pas dia libur kuliah tuh si Caca. Si Siapa Ica. aja Pin? Keluarganya Pin? 3 orang. orang Adik sepupunya ini dia nginep 3 orang. Habis dia ada Igita, ada Ayu, ada Rio. Jadi berempat ya sama si Ica ya. Berempat. Sepupunya 3 sama termasuk Kak Ica ini, Mbak Ica ini jadi 4. Gita, Ayu, Ica, Rio. Oke. Terus suasananya itu pagi-pagi itu emang bagus katanya, adem suasananya. Sukabumi cuy, alami masih. Kalau pagi itu indah banget dan adem. Tapi mantep ya. kalau suasana malam hari itu gelap sunyi banget dan cuma ada suara jangkrik doang katanya. Dia akan indah di pagi hari dan akan angker di malam hari. Nah habis itu malamnya nih, malam tiba dan akhirnya sepupunya si Mbak Ica ini sama sepupunya itu tidur di depan TV yang ngemper gitu ya. Oh, ngemper di bawah, di bawah kasur. Iya. Okay. Nah posisi rumah itu depan pohon rambutan. Oke. Dan kamar tidur itu ada 3, kamar dia ada 2. Oh. Belakang itu dapur dan teras itu di belakang kolam ikan. Nah, di belakang balong katanya bahasa Sundanya itu kolam ikan ya. Iya, balongan ikan cuy. Dan ada tempat saung-saung gitu. Wah, enak nih. Kayak Bang Sul punya Bang demen banget kan yang kayak gini-gini kan. Rumahnya gue banget ini. Bang Sul banget ya. Iya. Gazebo-nya dalam rumah. Buset, cuma gue bikin gazebo. Gazebo gue udah gue ini lagi Pin. Apa? Gue percantik lagi. Oh gitu. Ada liftnya. Gazebo ada tuh lantai aja. Jalan-jalan. Gue sebel banget. Terus. Nah, yang paling serem itu dia kan sama sepupunya udah tidur, si Mbak Ica ini, dan tiba-tiba sepupunya yang Gita itu tuh kayak ketindihan gitu cuy. Dan tau gak dia ketindihannya apa? Menurut si Gita ini ketindihan, katanya dia ketindihan baju kuntilanak cuy. Ya Allah, oh yang tadi yang pertama ya? Aku nggak tahu nih sosoknya sama nggak nih. Katanya, tapi ini ketindihan bajunya doang cuy. Anjir. Katanya ini aneh ya. Katanya saking tebelnya bajunya itu nutupin hidung dan badannya. Katanya. Anjir. Berhubung aku sama Gita posisinya nggak terlalu dekat, jadi dia sempat melek. Jadi si Ica ini sempat melek dan dia lihat ada kun-kun itu di atasnya Gita. Astagfirullah. Dan berdiri di badan Gita melayang. Anjir. Aku langsung meremin lagi mata karena ketakutan dan nggak bisa bantu juga katanya gitu kan. Anjing. Pagi-paginya Gita cerita ke aku dan sepupu yang lain kalau dia mimpi ketindihan dan di mimpinya itu wujudnya perempuan rambut panjang. Dan aku langsung ceplos ngomong ke Gita. Ngomong apa dia, Bin? Semalam Teteh lihat kamu kayak ngigo, pas buka mata ada Miss Kun berdiri di badan kamu dan saking lebar bajunya nutupin badan dan muka kamu. Ya Allah, ya salam. Aku mau bantu tapi nggak bisa, aku takut. Iya Teh, saking takutnya aku cuma baca-baca dalam hati katanya. Dan besok malamnya aku masih nginep di rumah Kak Heni kan. Dia nginep mungkin beberapa hari ya. Terus habis itu jadi besoknya itu dia masih nginep, tapi besok sorenya itu mereka ke Bandung untuk jalan-jalan. Oh iya. Nah, sampai rumahnya Kak Heni ini jam 11 malam. Dan pas sampai rumah kita udah bersih-bersih gitu, ganti baju, cuci muka dan mau tidur. Dan sepupu yang lain ini mendengar suara jendela itu diketok-ketok, Bang. Ya Allah. Terus
dan sepupu yang lainnya bilang tolong jangan dilihat gitu kan, maksudnya jangan dicek lah, nggak usah dicek gitu kan. Soalnya ada Udah kejadian ya. iya soalnya ada yang kepo sama kita. Alah. Mending kita tidurnya langsung. Nah habis itu Terus salah satu sepupunya itu ada yang bisa ngelihat Bang Sule. ini yang namanya siapa nih? Ada yang peka, Dijelasin nggak? ada yang Rio, Oh Rio, sepupunya yang cowok Rio ya, itu ya. cowok. Dan Rio ini tuh malam-malam pengen pipis. Oke. Nah setelah Rio pipis itu dilihat ada 3 poki-poki Anjing. di atas di saung Oke. dan menghadap jendela ke dekat arah kamar mandi, dekat kamar mandi. Buset. Dan ada 2 kun-kun lagi terbang ke pohon dari satu pohon ke pohon lainnya. Ya Allah. Tapi si Rio ini kan udah biasa Bang Sule. Oke, Jadi dia nggak takut dan akhirnya pas Rio mau balik ke kamar tidur dia lihat ada 4 poki di ruang tamu. Anjir. Terus Ini kayaknya lagi kopi darat apa gimana sih, ini lagi kopi darat rame banget anjir. Reuni, cuy. Reuni anjir. Dan akhirnya besok paginya Rio cerita ke Ica dan sepupu dan ke Kak Heni juga. Dan di hari itu aku sama sepupu langsung pulang ke Jakarta. ya iyalah. Kayak gitu. Gila Males cuy. banget dah, Sosoknya bener-bener. 4 biji, 5 semua setan kayak tadi ya, dari pocong, terus Makanya semua gabungin kuntilanak, gondoruo. Ih, jumlahnya banyak cuy. rame banget. Tadi pocongnya ada berapa tuh? 3 di saung, 4 ruang tamu, ada 7 tuh ya. Sama kun-kun 2 itu 9 biji. Anjir, gua nggak bikin K-pop aja nih. Anjir. Gila Pas kali ya. ya. Nah, habis itu sore-sorenya itu suaminya si Mbak Heni itu mas dia itu sampai rumah. Kakak sepupunya langsung ngobrol. Katanya, "Mas, gimana kalau kita pindah rumah, cari rumah yang lebih nyaman dan enak supaya nggak diganggu-ganggu lagi?" Oke. Ya, boleh juga sih kata suaminya. Kebetulan Mas disuruh pindah tugas ke Malang. Iya, pas banget. Iya, kamu mau ikut Mas pindah ke sana kan? Ya, ikutlah Mas, katanya. Mas, iya udah tinggal berdua sama anak. Kan takut Mas, sekarang rumah ini kita jual aja, katanya gitu, barangnya nggak usah dibawa, katanya gitu. Jadi mereka cuma mau pindah pakai bawa baju aja sama berkas, katanya. Oh. Dan akhirnya bulan besoknya kakak sepupu dan suami itu pindah rumah dan rumahnya dijual, ikut pindah ke Malang. Dan aku pun tanya ke kakak sepupunya, selama pindah ke Malang baik-baik aja nggak di rumah yang baru? Katanya baik-baik aja Neng, nyaman tinggalnya di sana katanya. Nah lalu tahu-tahu ada salah satu tetangga bilang ke kakak sepupunya itu bahwa rumahnya itu lama kosong, rumah lamanya ini ya. Oh, yang di Sukabumi ya? Selama 3 tahun udah kosong dan dibangun di atas tanah kuburan. Waduh, pantesan setannya Iya, banyak bener. Pantesan ya. Sekian cerita dari aku, katanya. Mohon maaf kalau ceritanya kurang horor atau salah ketik, tapi nggak apa-apa. Ini seru kok. Dan mohon maaf kalau kirim cerita lagi takutnya pada bosan dengan cerita. Oh, aku. enggak. Dia takutnya pendengar lain bosan Masul. Oh, enggak. Enggak lah. Cerita ini kok. Siap cerita unik ya maksudnya. Iya, Apa namanya? Pasti seru-seru ada. Maksudnya siapa tahu mungkin Mbak Ica pikirnya yang lain bosen, tapi siapa tahu yang lain enggak kan? siapa tahu yang lain tuh malah nungguin nih mana cerita dari Ica ada gini kan gitu kan. Sukses terus buat kalian berdua, katanya Bang Sul dan amin. Kak Thank you. Kevin. Wassalam. Kasih. Thank you Ica. Thank you. Keren Cak. Ini kayaknya bukan featuring judul ini. Apa nih? Apa? Kayak gerombolan setan gitu, kayak 40 lebih. Bukan mungkin. paguyuban. Nah, Itu dia. Aduh, tapi bukan 2 ini, 4 macam setan ini. tapi kalau ini ya Bang Sul, kalau mau pindah rumah sih emang harus tahu asal usul sih Bang Sul. Ya itu wajib ditanya cuy, karena history itu penting. Masalahnya itu tuh belum tentu yang jual tuh mau cerita, Ya, kalau kita nggak jadi beli lah. Itu dia. Pasti. Nah, Kalau menurut gue ini sosok yang utamanya yang kuntilanak gaun panjang itu. iya. Ya kan? Karena dia udah jatuhin perabotan dapur kena baju dia, terus saudaranya dia juga ketindihan kena gaunnya dia. Gila ini sih. Terus ada gondorua juga di depan pintu, iya itu ya dekat pintu ya. Nah, cuma kalau di kita ini kan kita cuma tahu-tahu dari cerita tetangga lah, ini ada yang bilang itu tanah kuburan apa segala macam. Tapi kalau di luar kan biasa bisa dicek tau Bang Sul. Oh gitu ya. Iya, misalkan Bang Sul beli rumah, nanti Bang Sul bisa ngecek di berkas kota gitu loh. Bisa. Oh ada riwayatnya ya. Iya, ada riwayat nih rumah dulu punya siapa, terus pernah bekas jadi apa, ada kasus apa gitu, biasa bisa dicek tuh. Oh gitu. Iya, terus atau nggak nanya sama Tetangga kali. Iya, gitu-gitu biasa ada yang tahu tuh kan. Itu masih dicek. Nah, gitu. Kita bingung aja. Ketahuan gitu ya. Ini berumah bekas apa? Tebakan gue ini saudaranya Ica ini ngontrak beli rumahnya paling 4 bulan 5 bulan ini, sisanya dia pindah tuh ya kan. Karena penampakannya rame bener ya, nano ya. Tapi dia juga belum bilang sih itu udah ganti tahun, belum bilang sih kayaknya sih. Kayaknya tahun itu kali dah. Mungkin ya. Feeling gua ya. Soalnya tadi cuma ada beberapa bulan kemudian mungkin cuma
Iya mungkin cuma berapa bulan doang sih. Iya bisa. Ya, kalau kejadiannya di tengah bulan, tengah tahun mungkin udah ganti tahun ke belakang. Kalau di awal tahun masih di tahun yang itu yang sama. Tadi dia bilang kamar tidurnya 3, berarti lumayan gede sih. Tapi bangunannya unik cuy. Ya, bergaya Eropa gitu. Gaya Belanda ya. Keren. Gue penasaran bangunan gaya Belanda. Coba cari dia. Luarnya company nyari pitung. Buset, nyari pitung. Keren cuy. Iya rumah, tapi serem aja rumah begini mah. Ini kalau kita lihat ya sambil ngelihat nih. Tapi bangunannya emang ini ya maksudnya klasik banget gitu kan. Klasik. Nah mungkin yang penampakan kalau kayak gini mungkin nyonya Belanda gitu Nah kan. itu dia. Tapi ini pocong, kuntilanak. Iya lokal ya. Lokal cuy. Wih bagus sih. Rumah gini bagus ya emang sih. Rumah bangunan gaya Belanda. Ini nggak ada pintunya. Tapi bangunan rumah gaya Jawa juga Oh gebiok-gebiok. kesannya mistis juga loh. Oh iya cuy. Karena dia biasa ada ukiran-ukirannya gitu. Nah, ini juga bagus. kesannya sih mistis juga, cuma bagus, bagus banget. Dia di samping seninya tinggi, ada Mistis nilai mistisnya juga. Ya Nah, cuma kalau rumah-rumah gaya Jawa kan ini kan atapnya kayak gini nih maksud tinggi, langit-langit nggak itu. ada loteng ini. Iya, langit-langit itu tuh nggak dilapisin plafon. Yoi. Nah, itu kadang kan ada rangka-rangka kayunya tuh ya. Nah, itu ngeri itu kadang aku lihat ke atasnya itu tuh ngeri anjir. Lagi ada cicak. Nah, itu dia anjir. Tinggi banget ya. Tapi, aduh, ngeri. Aduh, kita jadi cerita-cerita kayak kemarin Cipularang juga ya, jadi panjang ya. Seru. Nah itu ya teman-teman ya cerita dari Neng Ica tentang apa kakak sepupunya yang tinggal di rumah angker dah itu. Daerah Sukabumi lagi. Aku tuh udah paling males kalau rumah sendiri yang angker dah. Iya. Oke lah kantor ya kita nggak setiap hari di sana. Ini rumah tiap hari Sendiri tuh karena kalau tidur tuh udah paling lemah deh kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain sih kalau lagi tidur. Posisi paling empuk dah. Iya udahlah. Nah itu karena kalau ke villa-villa juga aku ngeri sih maksudnya karena itu daerah baru ya. Iya kita nggak tahu ya kan. Benar kalau kita lagi ke villa-villa gitu terus apalagi villanya bangunannya klasik apa gimana. Udah paling enggak banget deh. Tapi ceritanya sambil sama kayak ini ya yang kuntilanak pohon apa? Pohon mangga. Pohon mangga akhirnya pindah juga ya. Pindah juga tantenya itu kan. Waduh, kayak kebagian yang begitu mulu Ica nih. Dapetnya yang rumah angker mulu. Iya. Coba konsultasi juga kali ya kalau mau beli rumah sama Dokter Boyke tuh. Kali dia tahu feng shui-nya. Kayak salah ya? Enggak sih. Bener kan? Iya benar-benar. Lu enggak salah kok. Thank you my friend. Thank you. Lu teman yang baik jadi apa aja lu. Sian dapat. Sejak kapan Boyke benerin feng shui? Dia kan foredi anjir. Anjir. Ya, atau enggak lu nanya metung desem waringin enggak? Ya anjir. Oh, Apalagi tuh? Itu investor properti. Ya anjir. Pokoknya bener kata Kevin tadi bilang ya. Kita kalau mau beli rumah tuh harus cek historinya kan. Bekas apa apalagi kalau lu belinya itu murah tapi gede itu. Iya. Itu tanda tanya tuh maksudnya. Kalau rumah gue di Mampang dulu bekas ini dulu sih. Lapangan dulu. Lapangan. Ada pohon gede satu. Wah itu berarti goibnya kayaknya jago main basket semua tuh. Waduh salah. Lapangan soalnya. Karambol. Tanahnya datar gitu tapi longsor. Masuk ke dalam dong sih. Lu bayangin lu lagi tidur kok turun ya. Aduh. Jadi kayak rumah yang di Dufan itu. Tapi ngomongin soal rumah serem ya Bang Sule. Bang Sule udah pernah baca cerita di kasus belum? Belum. Judulnya mungkin ini teman-teman pasti tahu deh. Ini kalau yang demen horor pasti tahu. Karena ini ceritanya udah dari tahun 2000-an 2010 2011 ya. Apa judul? Rumah bordir? Bukan, Mas. Kok jadi jorok? Wah, jadi jorok ya. Jangan terus. Judulnya itu 4 tahun tinggal di rumah setan. Ya Allah ini gak ada kerjaan apa orang? Nih, jadi tuh ceritanya ini tuh ya, kalau Bang Sul ini apa trailer dikit ya. Iya, enggak apa-apa. Nanti aku kirimin linknya deh ke Bang Sul ya. Oke. Ini sampai udah jadi film loh. Oh. Udah jadi film, udah jadi novel. Jadi ada satu user Kaskus dia posting, dia cerita itu rumahnya itu di daerah Depok masuk. Oh Jawa Barat. Depok. Dia bilang. Depok. Jadi dia pasangan baru nih, anaknya masih kecil, masih 1,5 tahun. Dia beli rumah di Depok. Dia beli rumah di Depok. Rumahnya itu di dekat. Dia sebutin semua daerahnya. Okay. Di dekat Padang Golf Emeralda. Dia bilang itu daerahnya itu asri banget. Nah jadi dari jalan raya Bogor rumah dia tuh masukkan lagi 2 km. Oke. Masukkan lagi jalan kecil itu lewatin sawah dan lapangan golf. Masuk itu nah ada 2 tanjakan. Okay. Nah rumah dia itu di tanjakan kedua. Kata dia rumahnya itu bagus dan harganya murah. Makanya dia beli sama pensiunan tentara. Oke. Dia bilang dia suka banget sama rumahnya karena rumahnya minimalis. Terus bentuk bangunannya unik. Tapi dia nggak sebut sih uniknya gimana. Oh unik kali. Iya, tempat kamar tidurnya itu di luar.
Oh. Mandi kamar mandi dalam. Terus balkonnya di dalam ya? Anjir. Unik banget itu. Balkonnya di dalam. Terbalik. Terus. Nah habis itu kata dia kalau dari luar tuh kayak villa bagus lah kata dia. Wih, cakep. Nah habis itu dia baru tinggal situ. Dia bilang dia bilang dia pas lagi inspeksi ke rumahnya itu malam-malam dia inspeksi siang-siang sama malam-malam. Dia bilang emang malam-malam itu dia merinding tapi dia ya perasaan dia doang lah gitu kan. Udah dapat rumah sebagus ini murah, kenapa enggak? Akhirnya dia ambil. Terus dia dia tinggalin beberapa hari tuh, baru pindah beberapa hari dia nggak ada apa-apa tuh. Nah baru hari keberapa gitu itu mulai apa nih gangguan? Dia beli rokok. Dia baru isep satu batang kan, hilang depan mata dia cuy. Gimana itu? Dia meleng dikit cuy, terus di rokok nggak ada, sama kotak-kotaknya nggak ada, itu baru loh. Lah kok gitu? Dia baru isep satu, dia masih isep yang pertama, dia masih isep nih, tiba-tiba hilang depan mata dia. Kok bisa? Kata dia, ini gue bingung nih, kata dia gitu kan. Ini masalahnya hilangnya depan muka gue, katanya gitu. Aneh. Iya, masih dalam pengawasan dia, cuma dia meleng dikit aja. Anjir. Terus kata dia, udah ini hilang. Dia pikir dia sampai nanya ke pembantunya kan. Dia ada pembantu ibu-ibu gitu, katanya kerjanya bagus segala macem. Dia nanya sama pembantunya, ibu ini dia pikir tuh pembantunya ngerjain dia atau apalah gitu kan, ngeprank gitu. Terus katanya sampai akhirnya pembantunya nggak tahu, sampai pembantunya sendiri tuh ketakutan cuy. Nah akhirnya dia pikir, oh ya udahlah gue salah lihat kali gitu kan. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian itu rokok ada di mejanya, balik lagi. Anjir. Dan persis itu rokok ya, persis geletaknya sama, dan itu persis hilang satu batang yang dia udah isep pertama. Anjir. Itu muncul lagi. Goblok. Udah dia bingung lah kan, dia bingung. Pembantu pun nggak tahu. Dan penasaran nih gue terus. Iya, dan akhirnya udah itu kejadian pertama itu. Dan akhirnya terus dan itu langsung gangguannya tuh bener-bener gila-gila banget tuh. Itu balang hilang mulu ya jadi. Barang hilang, anaknya digangguin segala macam. Ada yang paling utamanya nggak tuh gangguannya? Nggak ada, soalnya dia tuh udah sampai bawa dukun banyak. Oh enggak ini ya. Dan itu apa ya? Dia 4 tahun. Akhirnya 4 tahun itu dia pindah. Dia udah gak kuat. Kita coba Basul lihat deh. Dia pun cerita di lampu di kamarnya tuh, di rumahnya itu di bagian beberapa titik itu lampunya nggak awet lah segala macam gitu. Ini dan demi penunggu itu bisa ikutin sampai ke kantor. Anjir. Coba deh ntar Basul baca, aku kasih linknya deh. Gila. Itu sih gimana ya kalau menurut gue ya? Murah gitu ya, murah tapi bagus. Ada tapinya nih. Ada tapinya kan. Include setan. Dia nggak lihat kecil. TNC-nya kecil. TNC deket ya, di kecil ya, terms and condition. Lu mending include breakfast. Duh, gue sih kalau kayak gini mendingan tidur stasiun. Nah itu dia. Ih, kacau coy. 4 tahun coy. 4 tahun pasti digodain mulu kali ya. Istrinya tuh sampai ketakutan banget sih. Oh shit. Ini salah satu cerita zaman-zaman aku main Kaskus. Ini salah satu cerita yang bikin aku merinding nih. Misalnya bagus banget sih. Nah, aku kirim masuk deh. Tuh, mungkin teman-teman kalau ada yang belum baca tuh bagus banget sih. Cari aja namanya 4 tahun tinggal di rumah hantu apa di rumah setan gitu, lupa aku. Dapat D3 itu. Anjir bangke. S1 anjir. Iya, S1 cuy. 3,5 tahun kalau skripsi cepet. Iya. Gila ya. Gitu lah maksudnya. Gila. Emang sih ya kalau ngomongin rumah rumah gimana ya, tempat hari-hari kita kan. Hari-hari kita. Lu mau kabur kemana di situ? Lu pikir kalau lu kayak kalau ngomerat sih lu pindah-pindah aja lah ya. Rumah ya. Kalau beli rumah kan nggak segampang itu kan gitu kan. Lu dapat satu rumahnya udah bersyukur, dan kalau udah ada gangguan lu udah nggak betah, susah lah. Iya sih. Gue juga bingung juga sih sama Keong. Kenapa itu? Walaupun udah nikah tetap pisah rumah. Iya aja. Kalau gabung juga repot. Kalau gabung mah kembar siam anjir. Aduh. Nah itu dia teman-teman ya. Panjang nih, iya, melebar dikit ya. Cuman apa. masih ini ya satu konteksnya line gitu kan, rumah sama rumah gitu. Rumah, tapi banyak masih emang rumah-rumah serem kan. Gila. Sebenarnya tergantung domisili sih, kadang juga ada satu daerah yang baik-baik aja, tapi ada satu daerah yang angker aja anjir. Kita mungkin feeling kali ya, maksudnya kalau rumah ada itu biasanya kitanya lembab gitu biasanya ya. Kalau yang kita orang awam nih kayaknya lembab banget gitu, gerah aja bawaannya gitu. Ya yang penting jaga kebersihan lah ya. Iya. Kalau jaga kebersihan biasanya kayak gitu agak susah nempel. Nah iya betul. Kalau tempat-tempat baru, kalau cuacanya pokoknya lembab gitu, dan pasti tanya historinya juga sih. Betul. Dan itu udah paling jelas udah dah. Itu yang paling penting menurut aku, tapi orang sering lupa tuh apa? Apa tuh? Kalau misalkan beli dari pemilik sebelumnya, lu cari deh ada jimat nggak?
Oh iya. Iya kan, juga. takutnya lu tandem AP kan di Kita nggak tahu apa-apa. rumah. Bener-bener. Kayak rumah gue yang itu ketemu jimat kan, yang gue pernah cerita tuh rumah ketemu jimat, itu juga langsung jadi gangguan. Kan itu juga penting tuh kan, cuma orang sering nggak ngeh aja gitu loh. Iya sih, bener. Aduh. Itulah, apalagi kalau misalkan yang pemilik sebelumnya itu dia keluar baju hitam-hitam, bau menyan, nah lu Itu rumah dukun namanya dong. lu geledah lah rumahnya lu ditanamin apa itu? Itu mah kalau yang punya begitu mah gue mending nggak jadi beli. Nah itu aja sih. Itu udah ketahuan, udah horor yang punya. Oke, Masal. Aduh, itu aja tuh dari Ica tadi ya. Iya, dari Ica. Keren. Seperti biasa bagus ceritanya. Oke. Kak Ica ya. Episode 29. Oke. Kunti Featuring Pocong dan lain-lain dan temannya. dan temannya. Semua kayaknya ada Semua tadi. tuh Semua kayaknya. jenis ada ya. Paguyuban. Yoi. Oke. Nggak kerasa kita sudah sampai penghujung episode 29. Di episode 30 kita akan bawain cerita yang bakal lebih serem lagi ya. Kita mau spoiler nggak? Nggak usah spoiler lah ya. Jangan lah. Jangan spoiler Langsung aja on the way. Pokoknya di episode 30 kita akan bacain satu cerita dari teman kita yang udah pernah kirim juga maksudnya. Yang ceritanya bagus-bagus banget juga. Namanya siapa? Penasaran gue. Nanti aja. Oh jangan. Nanti aja, oke. Biar surprise aja lah. Oke. Oke, Mas Al. Oke. Oke, bagi kalian yang ingin mengirim cerita horor seperti biasa ke sersanhoror@gmail.com. Ini udah banyak banget yang ngantri nih. Waduh gila. Kirimkan lagi. Soalnya gue biar rapi gue pisah-pisah nih ke satu folder nih cerita kiriman kalian semua. Waduh keren nih Kevin, orangnya rapih nih. Ini harus rapi. Kalau gue mah nggak bisa nih begini nih. Berantakan aja ya. Berantakan ini gue dah baca ya berantakan. Ini takutnya ada yang kelewat Bang Sul. Oke. Nah, takutnya kan nungguin taunya kelewat kan. Tapi sih gue yakin sama lu lah. Nggak ada yang kelewat ini. Paling 2-3 mah ada. Kelewat juga Kelewat namanya. juga anjir. Oke itu ya teman-teman ya. Kita bisa berinteraksi langsung di sosial media kita. IG kita. Sersan Horor FM. Woi. Dan itu apa YouTube kita udah update lagi Bang Sul ya. Widih, YouTube Sersan Horor boleh ya, guys. dengan visualizer yang baru itu kalian coba lihat aja tuh. Kalian yang mungkin masih buka Spotify harus premium segala macam, kalian buka di YouTube aja udah lah. Oke. Itu kita udah upload lagi di Sersan Horor FM. Oke. Nah itu dipantengin juga di Night Vision TV, kita akan upload syutingan kita itu juga. Pokoknya kalian klik subscribe aja, jadi kalau misalkan kita udah ini tuh langsung dapet, langsung masuk ya. udah gitu aja. Di subscribe aja, di subscribe. Betul, di Spotify juga klik follow ya untuk support kita juga. Oke. Nah supaya kita bisa bisa naik terus ya maksudnya, dan membawakan cerita yang lebih berkualitas lagi. Siap. Itu aja kali Mas Sul ya. Kita tersedia di Spotify, di Apple Podcast, di Google Podcast, di Anchor FM, di Penyu FM, di YouTube semua ada. Kita semua ada di semua. Bener. Lu asal ketik juga ada lah udah. Oke. Kita pokoknya sebanyak mungkin lah ya. Benar. Di mana aja lah. Betul, biar bisa menjangkau dari Sabang sampai Merauke Mas Sul. Yoi, Tanah Abang sampai Rawabangke. Oke, teman-teman itu aja cerita dari Mbak Ica. Terima kasih Mbak Ica. Mbak Ica, terima kasih 4 kali nih ya. Betul. Terima kasih juga Bang Sul yang telah membacakan tadi. Iya, tadi sempat baca dulu ya. Iya, cuma matanya picek. Udah tua ya, nggak apa-apa ya, maklum ya. Jadi nggak bisa cerita yang panjang-panjang kalau Betul. spesialis yang pendek. Oke lah, sip. Oke. Kalau misalnya kita ada salah-salah ngomong, salah cerita, salah apa, salah informasi, ceritanya kurang sesuai, kurang tepat, kurang akurat, mohon dimaafkan ya. Sip. Khususnya untuk Neng Ica yang sudah kirim cerita takutnya nggak sesuai ceritanya. Kita akan bertemu lagi di episode 30. Yoi. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Yoi. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum.